berhasil. bakso berantakan gini kayaknya. kenyal. Satu daging sapi, ambil yang non lemak, dengan daging dada ayam perbandingannya 2 dada ayam 3 daging sapi. Kemudian tepung tapioka untuk pengantarnya saya pakai sekitar 70 sampai 80, terserah, tinggal selera. Ada yang 60 suka 60 gram, ada yang suka 70 gram. Kali ini saya ambil lah 70 gram. 80 ternyata. Oke, baiklah. Kemudian campur dengan baking powder supaya kelihatan dia mengembang, nanti hanya setengah sendok teh. Garam kita masukkan, ambillah 1,5 sendok teh supaya cepat. Bisa pakai bawang bubuk, bisa bawang gelondongan, yang pakai bawang bubuk 2 bawang putih bubuk 2 sendok teh. Merica siapa yang mau suka agak spicy bisa 1 sendok teh, saya ambil setengah sendok teh saja. Dan telur 1 butir. Oke, sekarang kita masukkan semua bahan ke dalam food processor atau grinder daging. Kapasitas 500 gram. Catatan jangan terlalu berlebihan. Kita turunkan kecepatan 1 lagi, karena kalau sudah mulai ngoyo kayak orang berlari, kita atur speednya supaya grindernya awet. Maklum bukan pabrikan ya Pak. Oke, kita naikkan lagi. Turunkan kecepatan, kita masukkan perlahan-lahan bahan yang tadi kita siapkan. Pertama telur, pecahkan telur ini fungsinya sebagai pengikat ya. Kadang-kadang ada yang tidak pakai telur, tapi kalau tidak pakai telur hasilnya tidak bisa kenyal, Pak. Jadi pengikat menjaga encer seperti ini supaya teksturnya cantik. Tidak pakai borak, ini menyiasati tanpa borak, itu dengan menggunakan telur. Kita naikkan kecepatan. Sudah sekali, turunkan. Oke, sudah kelihatan bagus teksturnya.
Mari kita masukkan tepung yang sudah dicampur dengan baking powder, kemudian garam, dan merica bubuk. Bawang putih juga. Nah, satu dulu. Nah, kalau menggunakan mesin food processor ini perlahan-lahan ya. Dari satu, kemudian naikkan ke dua, sambil dipegangi ya. Oke, kalau sudah mulai teriakannya sudah mulai sedikit ngoyo, kita turunkan. Tolong ya. Oke, silakan dilihat hasilnya. Sangat juicy. Kalau teksturnya sangat juicy berarti kita sudah berhasil ya ibu-ibu. Oke. Mari sekarang kita ambil perlahan-lahan dari food processor. Nah, seperti ini teksturnya sudah cantik. Mau lebih halus lagi boleh, tapi saya rasa sih sudah cukup. Kalau daging yang ibu-ibu pilih adalah daging giling yang berlemak, hasilnya tentu lebih lengket, tapi jadinya kayak ada putih-putih gitu, putih-putih lemak. Itu biasanya anak-anak tidak suka. Lebih sehat kalau tanpa lemak. Sudah cantik sekali ibu. Mari kita bulatkan seperti mencetak bakso. Kita tidak perlu lagi ngulenin karena dengan food processor ini lebih mudah. Airnya saya sarankan untuk tidak terlalu menggelembung. Cara mensiasatinya adalah kita tambahkan air dulu. Tambahkan air dulu, jadi tidak terlalu menggelembung supaya. Sekarang tahap selanjutnya ibu-ibu, mari kita bulatkan bakso seperti ini. Caranya sangat mudah ya. Pertama kita remat-remat, langsung muncul berupa bulatan. Kita sendok, serut, langsung masukkan. Harus diingat air yang digunakan jangan terlalu mendidih, untuk memberikan pematangan sempurna dan kekenyalan yang optimal ya. Supaya baking powdernya juga bekerja dengan rata untuk mengembangkan si tepung dalam daging ya. Cantik bukan? Cantik seperti yang bikin. Just love me harder, have no mercy on me, just tell me louder. If you're loving me, just love me harder, have no mercy on me, tell me louder. If you're loving me. Kalau ibu-ibu ingin baksonya lebih ke bakso ayam rasanya, berarti komposisi 2:3 bisa dibalik. 3 ayam, 2 sapi. Tapi kalau ingin merah merona cantik seperti ini, bakso sapi, maka komposisinya juga harus lebih banyak daging sapinya. Intinya daging yang digunakan daging sapi berkualitas yang tidak menggunakan lemak, dada ayam yang segar. Saya sarankan dada ayam dicuci bersih dari lendir-lendir ya ibu-ibu. Jika perlu dihilangkan bau amisnya dengan mencuci atau merendam dengan air jeruk nipis. Baik, nah itu terlihat satu persatu mulai menari-nari di atas air. Ya, artinya matang ya. Sebentar lagi dia akan matang. Tunggu sebentar, indikasi dia akan matang adalah naik di permukaan. Oh, jangan lupa apinya api sedang ya ibu-ibu. Oke. Baik. Oke.
Kalau mau diisi dengan isian telur juga boleh. Biasanya anak-anak suka sekali. Jadi kita kukus telur, kita rebus telur, kemudian ya kita masukkan telur di tengah-tengah. Atau biasanya mau diisi dengan isian mercon. Biasanya sekarang lagi tren bakso mercon. Atau diisi dengan keju, bakso keju itu juga bisa. Atau ada yang juga suka dengan tetelan daging, tinggal tambahkan irisan-irisan daging urat di dalam baksonya. Ya. Oke. Ini biasanya 500 gram ini bisa jadi sekitar, kalau dengan bulatan-bulatan yang sedang seperti ini, kira-kira kita bisa dapat 40 butir. 40 butir, yang nunggu di belakang ada 4 orang, asumsi makan satu orang makan 10 ya. Habis Bu ya. Memang ini rumus ini resep ini sangat recommended. Jadi ini kesukaan anak-anak dan suami saya. Baik. Nah, kita lihat. Oke. Jangan lupa pakai sarung tangan ya, kalau biasanya supaya kalau ada lengket-lengket gini bisa dioptimalkan, dagingnya bisa kita serut-serut. Nah, lihat ibu-ibu, sudah mulai naik menggelora di permukaan air. Oke, hasilnya bisa ibu-ibu lihat di sini nanti. Batch pertama tadi sudah jadi sekitar 40, ini batch kedua 40. Waktu yang dibutuhkan memasak bakso ini tidak perlu persiapan yang cukup lama, 1 jam sudah cukup untuk menghasilkan 1 kilo bulatan daging ya, bulatan bakso. Nah, sepertinya harumnya sudah sangat menarik perhatian. Harumnya, kemudian harum bawangnya, harum daging sapi dan daging ayam segarnya yang membuat selera makan. Tidak ada bahan pengawet di sini. Jadi boraks pun tidak perlu di sini karena kita sudah pakai komposisi tepung tapioka dan telur. Jadi cukup kenyal. Kalau ingin tahu membuktikan bagaimana kekenyalannya, kita ambil satu dan kita lemparkan. Kalau seperti bola pingpong berarti sudah berhasil ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kita tunggu semua naik. Ya. Oke, ibu-ibu, selamat menikmati. Kita bisa tiriskan untuk makan malam cocok, makan siang cocok, atau menjamu tamu juga sangat cocok.